Apa? Ini sudah terlihat pergerakannya, dokter? Sudah. Pergerakannya sudah terlihat. Oke? Terima Ya. kasih. Oke, kita mulai ya. Definisinya adalah ya mengenai cerita tentang audiologi. Ya, audiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari suara dan pendengarannya. Tidak hanya pada stimulasi suara yang diberikan, tetapi bagaimana proses pendengaran itu bisa sampai ke otak dan pada akhirnya kamu bisa mengerti apa yang dimaksudkan dari kata atau bunyi yang ditimbulkan atau bunyi yang menjadi stimulus ya. Nah, mendengar itu diperlukan ya karena rangsangan yang adekuat bisa menyebabkan bunyi. Ya, Dek, seperti kuliah saya tadi pagi tapi mungkin bukan di kelas kamu ya. Bahwasanya bunyi itu bisa kamu interpretasikan kalau ada sumber bunyi, Dek. Kalau sumber bunyinya nggak ada tapi kamu mendengar bunyi berarti kamu waham ya, berarti kamu itu bukan bukan ini ya, tidak normal ya, Dek ya. Bunyi hanya bisa didengar kalau ada sumber bunyi. Kalau sumber bunyi tidak ada tetapi kamu mendengar bunyi, hati-hatilah itu ya, Dek ya. Artinya kamu itu bukan tidak normal jadinya ya. Kayak manapun bunyi harus ada sumber bunyinya. Ya. Nah, siapa yang menangkap sumber bunyi? Tentu adalah telinga. Ya, Dek ya, alat untuk penerima rangsangan atau stimulusnya berupa stimulus bunyi. Ya, bunyi tergantung kepada frekuensi dan intensitas. Kalau frekuensi disebut dengan satuannya hertz ya. Tapi kalau intensitas dia desibel. Jadi ya. Nah, yang infrasonik suara dapat didengar manusia terbatas pada frekuensi yang infrasonik 16 Hz sampai dengan ultrasonik 2000 Hz ya. Yang enak tuh di frekuensi mana? Yang enak itu di frekuensi 500 sampai dengan 2000 frekuensinya, Hz-nya ya. Intensitas suara yang diukur dengan desibel ya. Suara lebih dari 85 desibel itu biasanya tidak nyaman untuk telinga pada orang normal. Dan itu bisa menyakitkan, bisa merusak alat pendengaran. Kalau lebih dari 85 justru bisa merusak hair cell ya, ya. Oke, slide. Nah, untuk mengetahui intensitas bunyi yang bukan intensitas ya, ruangan itu seberapa besar bunyi yang keributan di situ ya, Dek ya, intensitasnya itu bisa digunakan dengan pemeriksaan sound level meter, alat mengukur intensitas suatu ruangan ya. Tapi itu Dek, sebenarnya kamu nggak perlu membeli alatnya, kamu bisa download dari aplikasi ya. Jadi dimanapun kamu berada, kamu misalnya di tempat bising nih, ini wajar nggak kamu di tempat bising selama sekian jam? Pakai sound level meter yang bisa kamu download dari handphone, ya, dari Play Store, ya, bisa kamu gunakan itu. Kalau nggak percaya nanti boleh dicoba, ya. Nah, jadi kembali lagi kita tentang proses mendengar, suara sampai dengan ke telinga itu melalui hantaran tulang, ya, hantaran tulang masuk langsung ke gendang telinga melalui tulang tengkorak dan ke sebelahnya. Artinya ke seluruh struktur daripada organ pendengaran, ya. Slide. Nah, ini saya ingatkan kembali tentang apa sih, bagaimana sih proses mendengar ya. Nah, proses mendengar pertama kali tentu seperti pada gambar ini ya, Dik ya. Stimulasi bunyi itu ditangkap oleh siapa? Daun telinga. Ya, Dik, makanya Tuhan kasih telinga itu di kanan kiri secara normal dan posisinya tidak ke atas atau tidak ke bawah, tapi dia sedikit bersudut ya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bunyi, Dik. Makanya kalau kamu lihat kalau orang nggak mengumpulkan bunyi, dia akan taruh tangannya ke daerah sini. Untuk mencari apa? Sumber bunyinya dari mana. Itulah fungsi daun telinga ya. Kemudian lagi suara itu masuk, ditangkap oleh daun telinga, disalurkan melalui liang telinga. Nah, liang telinga ini, suara masuk ke liang telinga ini siapa yang dihantamnya, digetarkannya? Yang digetarkannya adalah membran timpani ya. Sehingga nanti tulang-tulang pendengaran pun ini ikut bergetar, kemudian ke foramen ovale. Nah, ini adalah rumah siput yang kita katakan rumah siput itu. Ya, di dalam ini nanti ada organ of Corti, ya. Di organ of Corti itulah nanti ada hair cell, ada sel-sel rambut nanti di situ. Di mana setiap sel rambut itu bertanggung jawab pada masing-masing frekuensinya, ya. Jadi begitu kompleksnya lah kondisi telinga kita sehingga kita bisa tahu di frekuensi mana di kornea ini yang tidak baik atau terganggu. Jadi kalau misalnya hair cell rambut di frekuensi 2000-nya rusak gitu ya. Sementara frekuensi lain bagus. Artinya suara dengan frekuensi yang diberikan pada yang normal itu masih dia tangkap, tetapi di 2000 dia turun. Ya. Nah, itu biasa sering terjadi pada
noise induced hearing loss ya. Itu sering itu di 2000 sampai dengan di 4000, kadang-kadang di 3000 itu anjlok dia, ada takut dia ya. Nah, setelah itu disalurkan melalui nervus ya, yang pada akhirnya akan ke batang otak intinya. Ya, itu adalah jaras pendengaran kita. Ya, slide. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi ya, membran ini yang ada di bunyi ditangkap oleh dalam telinga, kemudian menggetarkan membran timpani, sehingga tulang-tulang pendengaran kita pun akan bergetar, mengalami amplifikasi, kemudian seterusnya menggetarkan perilif yang ada di organ of Corti ataupun di kohlea, sehingga skala vestibuli akan bergerak, dan membrana Reissner yang ada di situ pun akan naik turun ya, Dik. Nah, menimbulkan gerak relatif pada antara membran basilaris dan membran tectonia. Mungkin agak bingung kalian, tapi boleh nanti kalian ulang-ulang ya. Dilihat di YouTube ini ada. Salahnya tidak saya masukkan ke dalam slide. Ya, dengan kondisi itu tadi, tentu itu adalah rangsang mekanik ya, Dek. Kan dia bergetar seperti ini, membuat jadi adanya rangsang mekanik, sehingga defleksi stereosilia ataupun sel rambut yang ada pada organ of Corti, dia akan melambai-lambai seperti ini. Yang pada akhirnya akan terjadi proses depolarisasi. Kemudian dengan kondisi dia melambai seperti ini tadi ya, karena ada di dalamnya itu ada endolim, akan melepaskan neurotransmitter ke dalam signal. Ya, nah terjadilah potensial aksi yang terjadi pada saraf auditorius, ya dituliskan saraf auditorius, kemudian lanjut ke nukleus daripada auditorius, kemudian diteruskan ke korteks pendengaran yang ada di lobus temporalis. Jadi begitulah, Dek, kompleksnya bagaimana kita mampu mendengar. Jadi, apabila ada hambatan dan mulai dari daun telinga sampai tadi kita cerita yang panjang lebar sampai ke batang otak tadi atau pada korteks pendengaran, kalau ada masalah di situ, maka akan terjadi gangguan pendengaran. Ya, ibarat kamu, Dek, berangkat dari rumah ke kampus, macet nih di sekitaran misalnya simpang kampus. Kamu mungkin nggak bisa sampai ke kampus, kan seperti itu ya. Begitu juga dengan pendengaran. Ya, Dek ya. Nah, kalau ketuliannya nanti adalah ketulian yang konduktif, dia nanti itu mulai dari telinga luar, telinga tengah, ya, itu konduktif. Tapi kalau nanti telinga dalam sampai dengan ke otak, itu nanti ketulian saraf. Kalau terjadi gangguannya pada keseluruhannya ini kita sebut dengan mixed weakness nanti. Ya, oke, slide. Saya agak buru-buru ya, Dek, topik kita banyak, waktu kita cuma 1 jam. Ya, bagaimana kamu bisa melakukan tes pendengaran yang sangat sederhana, yaitu dengan tes berbisik. Ya, tes berbisik itu pada ruangan 6 meter. Caranya pemeriksaan berdiri menghadap berlawanan dengan pemeriksa. Telinga yang tidak diperiksa harus ditutup. Artinya jangan nanti ternyata yang mendengar tuh telinga kiri, gitu ya. Sementara yang buruk tuh sebelah kanan. Kita pikir kalau tidak ditutup yang sebelah kiri, kita pikir nantinya masih mampu mendengar, gitu ya. Makanya harus yang tidak diperiksa harus ditutup supaya kita lebih fokus pada fungsi pendengaran pada telinga sebelah kanannya dengan cara menekan tragus. Saya rasa kamu tahu mana yang namanya tragus ya, sehingga benar-benar tertutup. Ya, sehingga full nanti yang menangkap itu hanya telinga sebelah kanan. Kemudian pemeriksa berbisik ke arah telinga yang diperiksa, berbisik dengan sisa suara atau sisa udara yang sudah ekspirasi. Artinya kamu memberikan bunyi itu bukan di saat ekspirasi ya, bukan pada saat inspirasi, misalnya gitu ya, tidak seperti itu, tapi kamu di akhir kamu ekspirasi, disitulah kamu lakukan berbisiknya, gitu ya, pada akhir ekspirasi. Kemudian kita nilai apakah dia bisa mendengar dengan baik, ya. Itu tes yang paling sederhana, tidak menggunakan alat, ya. Slide. Nah, ada uji pendengaran yang lain, ini juga saya rasa sering, dan saya rasa pun dari SMA dulu pernah tahu apa itu tes pendengaran dengan penala, garpu penala, atau tes penala ya. Kita ada beberapa frekuensi, tapi yang paling sering kita gunakan adalah yang 512 Hz. Jadi ya, nah ada beberapa cara pemeriksaan, yaitu dengan garpu penala biasa. Nah, garpu penala ini nanti ada pemeriksaan Rinet test, Weber test, dan Schwaber test ya. Jadi nanti di saat ujian kamu lihat biasanya pada pangkal ini biasanya ada ini ya, ada berapa frekuensinya di sini. 15-12 kah atau berapa ya. Umumnya kita gunakan yang itu. Slide.
Tes pendengaran rutin diagnosis ini tadi, oke, slide. Nah, ini syaratnya harus dilakukan pada suasana ruangannya yang tenang ya, dia. Kalau ada ribut-ribut dia tidak baik ya. Karena ini sangat betul-betul si pasien harus benar-benar teliti. Ya, karena suaranya halus sekali ya, dia. Jadi harus pada tempat yang tenang dan kalau bisa sedikit kedap ya. Nah, ini sering dipakai 512 karena tidak terlalu dipengaruhi dengan bising. Tujuan daripada rinetes ini untuk membedakan hantaran udara dengan hantaran tulang, ya itu biasanya normal bila angka hantaran udaranya lebih baik daripada hantaran tulang. Ya, slide. Caranya garpu penala digetarkan, ting gitu ya, kemudian diletakkan di mastoid penderita. Kemudian pada saat sudah tidak mendengar lagi, pindahkan ke daerah depan telinga garpu penalanya. Jadi ya sekitar 2,5 cm. Apabila dia masih bisa mendengar suara dengungan tadi, itu berarti dia normal. Tetapi kalau dia bilang, oh dia tidak terdengar lagi, dipindahkan ke sini pun dia tidak mendengar, berarti dia tidak normal. Ya, rinetes negatif. Jadi ya, slide. Nah ini interpretasinya. Apabila rinetesnya positif, berarti normal. Jadi ya, dia setelah ditaruh di mastoid, dipindahkan ke depan telinga sejarak 2,5 meter, 2 cm, dia masih mendengar berarti normal ataupun sulit sensori neural ya. Tapi kalau dia negatif berarti dia tuli konduktif. Jadi ini harus hafal. Sering sekali saya lihat di CBT soal tentang pendengaran ini banyak ya, Dik. Jadi saya rasa kalau untuk garpu penala ini harus hafal mati lah. Ya, sering sekali ya untuk soal-soal CBT pada OSCE nanti ya. Slide. Nah, tes Weber ini tujuannya adalah untuk melihat lateralisasi di hantaran yang diberikan. Sama juga caranya tadi ya. Digunakan garpu penala, slide jadi ya. Dipetik, kemudian diletakkan di tengah-tengah kepala ya dia. Boleh di vertex ya, boleh di kening sini ya dia, boleh di sini, boleh di dagu. Yang nggak boleh itu di perut ya dia. Kenapa? Nggak ada tulang di situ ya. Yang ada nanti kamu dengar suara bunyi perut ya kan. Nah, jadi hanya boleh di daerah kepala karena juga kita ingin melihat lateralisasi. Artinya getaran itu nyampenya ke telinga mana yang lebih kuat. Telinga kanan kah atau telinga kiri kah? Itulah fungsinya kalau kita memeriksa Weber. Ya, kalau Rine tadi hantaran tulang atau hantaran udara. Kalau yang Weber dia untuk melihat lateralisasi. Ya, kemudian setelah kamu lakukan di sini, tanya sama pasien. Ya, tanya sama pasien arah mana yang paling terdengar gitu ya. Karena kita ingin membandingkan arah mana yang paling kuat ya. Slide. Nah, Weber normal apabila dia bilang sama aja, nggak ada yang lebih kuat ke kanan atau ke kiri, itu berarti normal. Ya. Kemudian lagi kalau terjadi pada telinga yang sehat, misal tadi pasien kamu pendengarannya berkurang atau telinganya berair di sebelah kiri, tetapi lateralisasinya kok jadi yang ke sebelah kanan lebih kuat. Nah, itu biasanya menjadi tuli sensori neural. Jadi ya, tapi bila terjadi lateralisasi pada misalnya sudah telinganya berair, lateralisasinya pun pada telinga yang sakit, itu biasanya tuli konduktif. Ya, ini harus betul-betul hafal mati. Slide. Nah, kalau sekuabah ini sama harus di tempat yang tenang, cuman syaratnya adalah si pemeriksa harus normal. Karena nanti kita akan membandingkan pendengaran orang yang memeriksa dengan yang diperiksa. Jangan dipaksa deh bahwasanya, oh saya ini sehat, kamu harus yang seperti saya baru dikatakan normal. Tidak. Ya, bisa saja kita yang pemeriksa yang tidak sehat, tetapi yang diperiksa sehat. Ya, nah untuk semua pemeriksaan ini syarat yang paling penting supaya untuk kita dapatkan hasil yang benar, telinga harus dalam keadaan bersih. Itu harus diingat. Jadi ya, jangan lakukan pemeriksaan pendengaran kalau telinganya kotor. Nanti akan false ya. Manapun konduktifnya pasti ada. Ya, tidak boleh ada serumen dan sekret ya. Right? Nah, ini interpretasinya sekuabah normal kalau dia sama. Tapi kalau misalnya udah kita teskan gitu, kita udah nggak dengar nih, kita kasih ke si pasien, dia masih dengar, berarti sekuabah dia memanjang, ya. Itu kita harus normal dulu si pemeriksa tadi, ya. Kemudian lagi, di muka saya kok kayak gini, masalah muka saya lah ya, ini apanya salah, ya. Kemudian lagi, kalau dia sekuabahnya memendek, dia
kita masih mendengar, kita kasihkan sama dia sudah tidak mendengar lagi. Seperti itu. Jadi ya. Slide. Nah, ada lagi yang kita sebut pendengaran yang subjektif, yang itu BOA ya, behavior observasi audiometry. Ini alatnya ada di Adam Malik dengan mainan ya, Dek ya. Kita melihat reaksi anak tadi atau reaksi orang itu kira-kira terkejutkah dia atau dia mencari arah bunyi ya. Ada juga VRA, visual response audiometry, ada pre-audiometry, tes lonceng, aeropalpable reflex ya. Apakah kita kasih bunyi seperti itu dia langsung berkedip gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian ada pure tone audiometry ya. Ini nada murni, ada play audiometry, ada APLB, recruitment test ya, BKC audiometry dan CC test. Ini adalah tes-tes yang lain. Ya, slide. Nah, pemeriksaan yang objektif dengan speech audiometry. Audiometry tutur namanya dia. Dengan kita kasih dia pada frekuensi tertentu, kita kasih dia kata-kata, kita suruh dia mau ulang kata-kata. Dari semua kata-kata yang kita ucapkan dengan apa yang dia ucapkan, berapa persen yang benar. Jadi ya, misalnya saya kasih suara bunyi misalnya saya gitu, dia mendengarnya mungkin bukan saya atau baya gitu ya, berarti itu tidak benar. Ya, itu bedanya audiometry speech, audiometry ataupun audiometry nada murni ya. Kemudian timpanometri, nanti kita ada jelaskan, tes fungsi tuba ini perlu jadi ya. Kemudian OAE, auto acoustic emission, ya ini saya tadi pagi juga sudah jelaskan ya, untuk melihat kerusakan sel-sel rambut di kornea, sel rambut luar khususnya. Kemudian brainstem response audiometry, ini dari kornea sampai ke batang otak. Kemudian ada tone burst ya dan ASSR ya. Slide. Nah, ini adalah alat audiometri, jadi ya. Dan ingat deh, kalian memang ini saya nggak bisa terlalu banyak ngasih tentang teori tentang ini, tapi kalian harus ada belajar tambahan untuk menginterpretasi hasil-hasil audiometri. Karena soal CBT banyak tentang audiometri. Jadi ya, oke. Tujuan daripada audiometri nada murni adalah derajat ketulian bisa kita nilai secara kuantitatif nih, derajat. Ya, jadi ada derajat, ada jenis ketulian, ada derajat ketulian yang bisa kita nilai ya. Dengan begitu kita bisa mengetahui fungsi pendengaran secara kualitatif ya. Apakah itu normal dia, apakah dia tulinya konduktif, atau sensorineural atau campur yang seperti saya bilang tadi ya. Slide. Oke, sebentar. Coba sebelumnya lagi, Zudina. Oke, ini ada alatnya ya, Dek ya. Ini alatnya yang ini, yang warna merah ini untuk telinga sebelah kanan, yang biru untuk sebelah kiri. Ya, ini adalah kalau seandainya dia bisa mendengar, dia harus tekan, ya, tekan bahwasanya dia mendengar, gitu ya. Slide. Nah, manfaat diagnosisnya mengukur kemampuan pendengaran dalam menangkap percakapan, ya. Kemudian kegunaannya diagnostik penyakit telinga, ya, karena kita harus tahu tadi ya, itu konduktif, sensorineural kah, atau campuran. Kemudian ini seringkali digunakan untuk memonitor pekerjaan. Contohnya orang-orang yang bekerja di pabrik tanpa menggunakan alat bantu dengar, ya. Baru-baru ini saya dapat kasus ada memang noise induced hearing loss, dia tidak menggunakan earplug di saat bekerja, ya, sehingga terjadilah ketulian akibat bising, gitu. Ya, yang harusnya pekerja itu harus dilindungi pendengarannya, ya. Nah, kemudian untuk menentukan lokasi kerusakan anatomis yang menimbulkan gangguan pendengaran, evaluasi gangguan pendengaran akibat penggunaan obat-obatan. Artinya untuk menilai ada atau tidaknya ototoksik, ya. Ada orang menggunakan obat dia baru sekali ototoksik, ada nanti yang dia jangka panjang dia ototoksik, ya. Jadi pemilihan obat-obat itu harus benar-benar kamu harus tahu ototoksik kah dia. Ototoksik itu adalah, maksud saya di sini adalah obat-obat yang meracuni telinga, ya dia meracuni telinga di sini dia merusak telinga. Sama seperti obat-obat nitrotoksik atau hepatotoksik, ya. Ada juga obat ototoksik. Saya rasa tadi pagi kalian sudah dapat itu. Ya, slide. Nah, prinsipnya alat uji pendengaran dengan alat elektroakustik, ya, menggunakan satu nada murni pada satu frekuensi. Intensitas tadi kita sebut dengan desibel. Bising banyak frekuensi, standarnya bisa dengan ISO ataupun ASA. Nah, nanti dilihat apakah ada gap ataukah perlu dilakukan masking. Masking ini perlu apabila suara yang kita hantarkan dari sebelah kanan, tetapi sebelah kiri ikut mendengar, deh. Jadi kita harus masking, ya, supaya si kiri ini tidak mendengar, sehingga kita bisa fokus untuk menilai
kondisi telinga yang sebelah kanan, ya. Slide. Nah, persiapan pasien sama seperti tadi ya. Setiap kamu melakukan pemeriksaan, kasih tahu dulu, instruksikan dulu dengan benar. Yang sulitnya, Dik, yang kamu dengar, yang kamu sampaikan. Ini orangnya poka ya. Jadi sehingganya sulit buat kamu untuk ngasih tepat. Nanti kalau misalnya kedengeran pijit ya sekitar 2 detik. Nah, ya biasanya orang tua agak sulit. Jadi ya karena dia sudah sangat peka dan pun kita harus teriak-teriak gitu ya, dan juga dia tangkapnya juga biasanya sudah mulai kurang. Jadi bisa dilakukan dengan bantu tulisan ya. Nah, kemudian seperti saya bilang, yang telinga harus bersih, memberikan pendengar komunikasikan dengan baik sama pasien ya. Oke, slide. Ya, ini sama, ruangannya harus tenang. Kalau audiometri harus tenang ya. Nah, ini adalah output frekuensi hearing tone. Nah, ini bisa dihafal ya, waktu kita singkat. Jadi ya udah setengah jam juga nih. Slide. Nah, itu minimal posisi pasien ya, seperti ini Adik ya. Kamu berbeda tempat, si pemeriksa berbeda tempat dengan yang diperiksa, dan jangan diusahakan si yang diperiksa itu jangan melihat si pemeriksa. Jadi ya, ini tadi yang air move-nya tadi ini dipakai di sini, kemudian tangannya memegang pencetan tadi ya. Nah, perintahkan dengan jelas dengan menekan tombol ini apabila ada respon. Slide. Nah, ini adalah caranya ya, dia dimulai pada frekuensi 1000, diawali dengan intensitas 50 desibel ya, naik turunkan, apabila masih tidak mendengar dinaikkan 10 desibel tadi, turunkan lagi 5 ya, seperti itu. Kemudian dinaikkan sampai dari 1000 sampai ke 8000, kemudian dari 1000 tadi diturunkan lagi pemeriksaannya ya, sampai 2000 Hz. Right? Nah, ini nanti adalah kode-kode yang akan dipakai pada audiometri ya. Kamu lihat kalau air conduction ya, hantaran tulang, kalau pada telinga kanan simbolnya nanti seperti ini. Jadi ya, tapi kalau dia warna biru dia disilang seperti ini untuk telinga kiri. Ya, jadi berbeda. Nanti kamu lihat di situ. Ini yang tanpa masking. Ini yang tanpa masking. Kalau tapi dilakukan masking jadi berubah nih, jadi segitiga si bulat tadi ini. Ya. Nah, yang silang tadi jadi segi 4 ya. Ya, nah, untuk bone dia tandanya lebih kecil untuk sebelah kanan dan berwarna merah, untuk yang sebelah kiri jadi seperti ini. Ini dihafal saja, harus dihafal deh ya. Sebenarnya ini bisa jadi cuan juga ini deh ya kalau kamu mampu membaca audiometri. Banyak kok dokter umum sebagai dokter perusahaan ya untuk menilai fungsi telinga para pekerjanya ya. Oke. Nah, ini adalah ambang yang normal ya sampai dengan 20 jadi ya. Nah, mild hearing loss itu kalau di sini ya frekuensi desibelnya intensitas di sini ya. Kemudian moderate hearing loss, ini severe hearing loss, dan ini profound. Ya, sampai suara ini pun dia nggak kedengeran lagi nih. Suara pesawat ya, masa dia nggak dengar. Nah, kalau seandainya dia sampai di sini nanti hasilnya sudah profound dia. Ya. Oke, slide. Nah, cara pemeriksaan hantaran tulang hanya dilakukan bila air conduction-nya meningkat ya. Earphone yang diganti tidak lagi seperti earphone seperti ini, tetapi dengan menggunakan hantaran tulang ya. Dia diletakkan satu di depan mastoid, yang di belakangnya lagi di belakang mastoid untuk sebelah kirinya. Jadi nanti untuk kanan berubah, untuk kiri juga akan dirubah ya. Sama pemeriksaannya dimulai dari 500, 1000, 2000 gitu ya. Oke, slide. Nah, ini adalah audiogram yang belum diisi jadi ya. Gambarannya akan seperti ini. Ya, digunakan tinta merah untuk telinga kanan, nanti tinta biru untuk telinga kiri ya. Kemudian slide. Nah, kalau keadaan normal, air conduction, tadi kita bilang air conduction untuk kanan lambangnya apa? Lambangnya adalah bulat tadi ya, bone conduction dia lebih kecil. Kalau kamu lihat ini air conduction dan bone conduction masih dalam batas normal, masih di 20 dia semua, ya kan di atas 20. Ya, air conduction dan bone conduction-nya masih normal ya. AC dan BC sama atau kurang dari 25 desibel. Atau AC dan BC, air conduction dan bone conduction-nya berhimpit. Tidak ada airborne gap. Apa itu airborne gap, D? Kalau seandainya, ini tadi kan berhimpit ya. Nah, kalau airborne gap itu dia yang satu di bawah gitu ya, lebih dari 10 desibel ya. Atau 20 desibel. Itu ada airborne gap namanya. Ya. Oke, slide. Nah, kalau yang ini tuli konduktif, ya dia sudah terdapat airborne gap seperti ini. Ya, ini tadi hantaran air conduction. Ini bone conduction. Kalau kamu lihat bone conduction-nya di atas, air conduction-nya ada di bawah, dan ada gap.
Ya, nah, tundi konduktif begini gambaran audiometrinya. Ya, nah ini dia. BC normal atau kurang dari 25 desibel atau AC lebih dari 25 desibel dan terdapat gap. Ya, ini dia gap tadi ya. Jaraknya 10 atau lebih dari 10, bisa 20 atau bahkan 15 apa ya jaraknya ya. Slide. Nah, kalau sensori neural kedua-duanya turun ya, Dek, dan dia berhimpit. Ya. Nah, ini kedua-duanya turun nih. Kan nggak normal nih, 20, di sini berapa? 30, 40. Kalau dihitung semua ini semua di bawah normal. Di bawah 20 atau di bawah pun di bawah 25. Ya, tidak ada airborne gap. Artinya gempet deh ya, berhimpitan ya. Nah, jadi tapi kalau misalnya tadi di atas 22 berhimpitan normal. Tapi kalau 22 berhimpitan di bawah dia jadinya sensori neural ya. Slide. Nah, ini dua-dua di bawah, tetapi ada gap. Nah, ini yang kita sebut dengan tuli campur. Jadi ya, ada gapnya di sini. Ya. Nah, tapi dua-dua di bawah dia. Nah, ini juga berlaku untuk telinga sebelah kiri. Hanya saja cintanya yang dibedakan ya. Nah, cinta yang warna biru dia ya. Oke, slide. Nah, jadi setelah kamu lakukan tadi pemeriksaan, kamu harus nilai ya, normal hearing kah dia, sensory neural hearing loss kah dia, conductive hearing loss kah dia, atau mixed hearing loss ya. Jangan lupa sertakan nilai ambang dengar. Artinya ditambahkan itu tadi deh pada 4 frekuensi berurutan, kemudian kamu bagi ataupun kamu semua frekuensi kamu ukur, kemudian bagi. Misalnya ada 6 frekuensi bagi. Apakah dia masuk di level yang normal, sedang berat atau sangat berat. Itu harus juga kamu tampilkan di hasil pemeriksaan. Slide. Ya, ini ada pada noise induced hearing loss ya. Kamu lihat dia pada nada tinggi dia turun semua nih. Ya, ini telinga kanan ya, warna merah, telinga kiri warna biru ini turun semua. Ya, bisa mulai 2000 dia mulai turunnya dia takik. Itu yang saya bilang tadi. Normal terus tiba-tiba dia turun curam. Ya, pada noise induced hearing loss. Artinya ketulian akibat induksi daripada bising. Biasanya itu orang-orang yang bekerja pada daerah yang bising lebih dari misalnya kalau 85 desibel itu dia nggak boleh lebih dari 4 atau 6 jam di suatu ruangan itu. Ya, makanya kamu juga deh hati-hati membawa ponakan ya. Saya rasa ponakan lah kalian masih levelnya ya, bukan anak ya, Dek. Jangan kamu bawa ponakan kamu tuh terlalu lama di ruangannya bising. Apalagi dia sukanya misalnya ke time zone ya, atau Amazon gitu ya, zone itulah pokoknya ya. Jangan kalian bawa ke tempat itu dengan jangka waktu yang lama, itu akan dapat merusak pendengarannya. Ya, kita lihat pada di sini frekuensi tinggi dia turun curam. Ya, itu pada noise induced hearing loss. Harus ingat itu. Ya, Flaminier disease seperti ini. Ya, pada nada rendah justru turunnya nih. Ini pada telinga mana yang bermasalah? Warna biru telinga mana, Dek? Warna biru telinga mana ini? Nah, ya, kalian tidur ya. Tapi juga saya kalau kayak gini nih. Pada telinga sebelah mana ini yang bermasalah? Kalau kamu lihat yang ini. Oh. Telinga kiri, Dok. Telinga kiri. Kenapa? Kenapa kamu katakan ini telinga kiri? Karena kalau tadi Dok katanya kalau tinta biru itu untuk telinga kiri ya, Dok. Ya. Dan pada frekuensi rendah dia ya, frekuensi tinggi bagus dia. Ya, pada levelnya normal, pada frekuensi rendah dia yang rusak ya. Slide. Nah, ini bilateral otosklerosis. Ya, sangat khas. Di sini ada cohort notes namanya ya, Dik ya. Di frekuensi 2000 dia seperti pengen ketemu ini. Nah, ya, pengen ketemu dia di sini, ya. Nah, itu disebut dengan cohort notes di 2000. Biasanya terjadi pada bilateral otosklerosis. Ini kanan kiri ya, bilateral kanan kiri. Nah, apa itu otosklerosis? Ini otosklerosis adalah terjadinya spongisasi atau penulangan atau terfiksasinya kaki stapes. Sehingga apa? Sehingga dia nggak bisa lagi mengantarkan ke kornea. Jadi biasanya dikenakan di 2000, frekuensi 2000 ya. Jadi audiometri ini juga dapat mendiagnosis akhirnya, bukan hanya untuk screening ya. Kalau seperti ini pada kasus-kasus otosklerosis ya. Tadi kalau yang noise induced kamu lihat pada frekuensi tinggi dia jatuh gitu ya. Oke, slide. Nah, ini material tes bilangan ya. Oke, lanjut. Masih banyak lagi pemeriksaan kita selama.
Lanjut, nanti dibaca aja nih. Ya, ini mengulang kembali ya, Dik ya. Apa yang disebutkan tadi, Gajah Mada PBL ini ya, maksudnya ini adalah kata-kata yang disampaikan dan harus diulangi ya. Slide. Nah, ini normal apabila SDS-nya atau yang dia mampu ulangi lagi itu sekitar 90 sampai 100% ya. Nah, ini nanti pelajarilah lagi ya. Saya udah ngos-ngosan juga ini, banyak lagi mau disampaikan ya. Ini interpretasinya, slide. Nah, audiometri pada nada di atas batas minim pendengaran atau suprathreshold audiometri pada sensori neural nervus disebabkan oleh kerusakan pada auris interna atau telinga dalam, nervus akustikus dan pusat pendengaran di otak. Artinya ini semuanya adalah sensori neural, jadi karena sudah masuk ke telinga dalam. Slide. Timpanometri, slide. Timpanometri adalah teknik pemeriksaan elektroakustik untuk mengukur besarnya tekanan dan intratimpanik. Namanya itu sudah timpanometri. Timpano itu membran timpani, metri itu adalah meter. Meter itu apa? Pengukuran. Pengukuran terhadap siapa? Fungsi membran timpani. Fungsi membran timpani bisa dites dengan mana? Dengan kita rangsang si telinga tengahnya gitu. Jadi ya. Nah, memberikan nada murni ke liang telinga melalui 3 probe tip yang memiliki fungsi sebagai manometer, speaker probe, dan mikrofon. Ya, slide. Ayo, slide. Nah, ini adalah prinsip pemeriksaannya. Ini airpump-nya tadi, jadi dimasukkan suara, ya jadi ada 3 lubang di sini, ya dimasukkan suara dan dipantulkan oleh membran timpani. Itulah makanya kita mengukur si timpaninya tadi ini, ya untuk melihat fungsi dari membran timpani dan fungsi dari telinga tengah. Kalau di dalam ini terjadi tekanan negatif, tentu nanti gambarannya akan berbeda. Kalau di dalam ini nanti ada gangguan daripada tulang-tulang pendengaran, tentu compliance daripada atau fleksibilitas daripada membran ini pun akan terganggu ya. Slide. Nah, tahapan persiapan sama ya. Tahapan pemeriksaan timpanometri, beritahu pasien tindakan yang harus dilakukan, pastikan pada kedua telinga harus bersih ya. Nah, kemudian kita pasanglah tadi alatnya itu ya, probe-nya itu ke dalam. Slide. Nah, slide. Ini ya, seperti ini ya, dipasang seperti ini, maka akan muncul grafik seperti ini. Ya, ini puncak ini menentukan apakah ini normal atau tidak. Ya, slide. Nah, hasil yang normal itu seperti ini, ya. Seperti ini, puncaknya bisa 1 atau di bawah 1, ya. Nah, dan dia bisa mendekati 0 puncaknya. Ya, itu tandanya normal. Ya, ini tekanan, ini compliance. Compliance itu adalah membalnya membran timpani. Kan seperti saya bilang tadi itu, mendengar itu akan menggetarkan membran timpani. Ya, jadi alat inilah yang mengukur itu. Jadi ya, slide. Nah, normal apabila nilai kelenturan membran compliance tadi 0,3 sampai dengan 1, tekanan normal yang minus 100 sampai dengan 50 dapa, volume yang telinga itu 0,5 sampai dengan 1 ml ya. Volume yang telinga, slide. Nah, tipe normal ini tadi ya bisa di 1 di 0 puncaknya, tetapi dia bisa 1 ataupun 1,6. Bisa juga di bawah ini sedikit ya. Nah, ini dia ya, membran timpani itu Celsiusnya normal kalau seperti ini. Ya, slide. Nah, kalau seperti ini dia berada di bawah tipe AS namanya. Puncak kurva berada di antara positif 50 ya, seperti ini dia, positif 50 puncaknya. Ya kan, ataupun minus dari 150 bisa puncaknya juga berada di sini. Nah, ini biasanya sering dihubungkan dengan fiksasi osikel atau misalnya si kaki stapes tadi itu terfiksasi, biasanya pada otosklerosis ya, sehingga waktu dikasih bunyi dia nggak bisa naik tuh puncaknya. Ya, karena terfiksasi, dia tertahan oleh fiksasi dari kaki stapes ya. Slide. Walaupun fungsi tubuhnya normal. Nah, kalau tipe AD, ini malah puncaknya terlalu tinggi deh. Harusnya kan puncaknya itu ada di kotak ini ya. Tapi ini sampai tak terhingga, bisa mungkin di sini nanti baru puncaknya ya. Oleh kenapa deh? Biasanya ini terjadi oleh karena diskontinuitas dari tulang pendengaran. Diskontinuitas adalah misalnya tulang pendengarannya tidak lengkap lagi. Ya, biasanya bisa ya dia membal aja nggak tahu kemana. Ya, nggak ada yang harusnya kalau ada tulang pendengaran kan ada yang membal, ada yang narik, ada yang membal, ada yang narik. Tapi kalau di sininya putus, dipembalkan tapi dia nggak bisa mengembalikannya lagi gitu ya. Sehingga puncaknya berlebihan ya.
walaupun fungsi auditory tubanya normal. Ya, slide. Nah, kalau ini seperti apa, Dek? Tak ada puncaknya sama sekali, ya. Nah, ini biasanya pada tipe B, ya, tidak mempunyai tidak mempunyai puncak. Biasanya di bawah batas normal, ya, karena dia tidak mampu. Betul, karena ada perforasi dong. Kalau ada perforasi, tentu waktu dikasih suara itu dia membal, ya. Tapi karena ada perforasi, dikasih suara, ada yang membal, ada yang hilang melalui perforasi. Ya, biasanya juga ini terjadi pada kasus-kasus adanya cairan pada kafum timpani, ya. Slide. Nah, kurva C ini ya, tipe C, kurvanya memiliki puncak namun berada bukan di dalam kotak, ya. Nah, compliance-nya bisa saja normal karena dia mendekati 1, tetapi dia tidak berada pada kotak yang normal. Ya, biasanya ini terjadi pada disfungsi dari tuba Eustachius, ya. Bisa saja membran timpaninya ikut bercompliance secara normal, tapi tubanya terganggu. Artinya, walaupun fungsi membran timpani dan tulang-tulang pendengaran dan semua yang ada di otak, yang ada di organ pendengaran, tetapi dia ada gangguan tuba, tetap saja jadi tuli konduktif, ya, karena dia salah satu bagian dari telinga, ya. Slide ini. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Tarik napas dulu ya. Ya, Dok. Buru-buru nih, tarik napas dulu. Saya pun udah ngos-ngosan. Oke, kita masuk ke pemeriksaan keseimbangan ya. Jadi fungsi telinga adalah untuk mendengar dan untuk fungsi keseimbangan. Harus ingat ya. Jadi bukan hanya untuk mendengar saja telinga, tetapi juga fungsi pendengaran. Tapi fungsi berapa sih keseimbangan. Tetapi di sini kalau untuk di kita tentu gangguan keseimbangan yang perifer apa sentral? Gangguan keseimbangannya. Gangguan keseimbangannya adalah gangguan keseimbangan yang perifer ya dia. Nah, kalau gangguan keseimbangan sentral itu bukan miliknya THT. Jadi kamu pun nanti harus tahu juga itu deh, yang mana perifer, mana sentral, sehingga kamu tahu kemana kamu rujuk, ke THT kah atau ke bagian saraf, ya harus tahu, ya. Karena kalian lini pertama itu nanti dokter umum, oke? Nah, ini saya jelaskan di sini keseimbangan. Keseimbangan adalah merupakan suatu kemampuan untuk mempertahankan equilibrium, baik statis untuk tetap ke situ ataupun dinamis untuk ditempatkan sebagai posisi. Artinya kamu itu untuk tentu kamu untuk supaya kamu seimbang, kamu akan berada pada satu titik tubuh kamu kan ya. Contohnya kamu naik mobil, di saat belok kiri kanan badan kamu akan terhempas kemana kalau kamu belok kanan Misalnya sopir bawa belok kanan, badan kamu akan terhempas kemana? Ayo dong. Kemana tuh? Kalau misalnya kamu akan ke kiri, ya kamu lihat itu ya, Dek. Artinya badan tubuh kamu itu kan akan menyeimbangkan. Pasti kamu akan menyeimbangkan ke arah tengah lagi, ya pada posisi yang statis. Itulah maksudnya, ya keseimbangan. Jangan pula nanti istilahnya kalau seandainya dibelokkan ke kanan, kamu nggak bisa mengembalikan badan kamu ke arah titik tubuh kamu yang sebenarnya, ya. Nah, kalau terjadi gangguan keseimbangan seperti itu dia tidak kembali kepada posisi normalnya, ya. Nah, jadi keseimbangan itu berasal dari ada 3 sumber penting, yaitu satu sumber vestibuler, yaitu mana Dek? Vestibuler di mana itu Dek? Di telinga, ya kan kita punya organ vestibuler, ya. Kemudian okular, mata Dek. Kemudian lagi proprioseptif, mana itu proprioseptif? Yaitu otot rangka kamu, ya. Kemudian sentral itu kalau nanti yang sifatnya sentral, ya neural, jadi ya. Jadi kalau semua itu diganggu atau salah satu diganggu, itulah cara tes kita nanti untuk mengetes keseimbangan, ya. Nah, keseimbangan bergantung pada 4 sistem berbeda, itu tadi saya bilang vestibuler, rangsangan proprioseptif, yaitu sensasi pada sendi serta tonus otot yang memberikan informasi menyangkut antara kepala dan bagian tubuh lainnya. Mungkin ini masih bingung kalian ya. Slide.
Nah, ketiga, penglihatan, memberi persepsi dari sensasi posisi, kecepatan, dan orientasi. Keempat, semua sensasi diintegrasikan pada batang otak. Ya, jadi bagaimana kamu melawan daripada arah yang harus kamu lakukan keseimbangan itu sangat berpengaruh kepada yang 4 tadi nih, Dek. Ya, nah, ya sangat berpengaruh kepada yang 4 tadi nih. Ya, ada vision, ada vestibular info, ada proprioceptif, ingat aja ya. Ya, jadi nanti Dek, contoh misalnya pada motion motion sickness, ya, bukan ya motion sickness, jadi ya motion sickness itu apa Dek? Itu pada mabuk perjalanan. Apa yang diganggu Dek? Posisi tubuh tetap, ya. Yang diganggu apa Dek? Mata, ya, orbital yang diganggu. Kenapa bisa terjadi gangguan keseimbangan? Ya karena mata diganggu tuh. Mata diganggu oleh kenapa Dek? Misalnya kan kita naik mobil, sebelah kanan ini ada pohon atau ada mobil-mobil lain, ya, pas saat kita dalam perjalanan jauh. Keseimbangan kita terganggu karena visual kita memandang yang bergantian di sebelah sisi sini, sehingga bisa terjadi gangguan keseimbangan. Ya, setiap orang itu berbeda-beda. Ya, atau nanti kakinya diganggu. Ya, dia buka mata tapi kakinya diganggu tuh. Dia harus berjalan pada satu titik garis lurus, tapi dia ternyata tidak mampu. Ya, jadi semua itu harus sama, dia harus semua dalam keadaan normal. Kalau salah satu diganggu, dia tidak terjadi gangguan keseimbangan, berarti dia terdapat suatu masalah tentang keseimbangannya. Ya, udah paham ya? Oke, slide. Nah, ini juga tambahannya ya, Dek ya. Oke, slide. Nah, organ keseimbangan. Nah, di sini tadi ya, Dek ya. Organ keseimbangan ya. Slide. Nah, gangguan keseimbangan sentral ini saya sengaja kasih kali putar-putar gini ya, biar kalian tahu kan gangguan keseimbangan ya. Gitu ya. Gangguan keseimbangan sentral itu di daerah otak, gangguan keseimbangan perifer terdapat pada daerah telinga dalam. Ya, telinga dalam ya, Dek ya, yaitu tadi itu. Ya, apa yang ada ventriculus, sulcus, kemudian ada siapa lagi? Kanalis semisirkularis tadi dia yang kayak cumi-cumi itu ya, Dek ya. Nah, itu kanalis semisirkularis ada 3 ya. Nah, itu di situ banyak nanti organ-organ otolit. Otolit namanya organ. Jadi di dalam tubuh itu, di dalam organ keseimbangan itu ada juga otolit. Tapi otolit itu harus masuk kembali ke sulcus, jadi ya. Tapi kalau dia lepas dari tempatnya itu jadi masalah nanti. Ya. Nah, sebagian besar gangguan keseimbangan disebabkan oleh kelainan yang terdapat pada telinga dalam. Ya, biasanya kalau yang sentral biasanya jarang ya. Slide. Nah, interpretasi belajar adaptasi kompensasi. Nah, ini ya, sistem somatosensoris, visual dan vestibular ya, ini kontrol keseimbangannya, ini orientasi ya. Nah, sulit juga mengasih tahunya ini ya. Kemudian reseptor gravitasi ya, Di ya. Oke, slide. Nah, ini juga saya katakan tadi ya, mata, proprioceptif dan organ vestibuler ya. Inilah yang menjaga keseimbangan kita. Jadi ya. Slide. Nah, etiologi gangguan keseimbangan sentral sudah kita cerita tadi. Oke, slide. Juga sudah cerita tadi. Gangguan keseimbangan sentral. Nah, kalau yang pada sentral, pada nukleus vestibularis sampai batang otak dapat terjadi TIA. Jadi ya, pada sebelum terjadi stroke, ya tumor, kelainan kognitif, ya biasa terjadi gangguan keseimbangan. Seperti saya cerita tadi pagi, ada yang disebut dengan cerebrospinal angel, jadi ya bisa terjadi gangguan pendengaran, bisa terjadi gangguan keseimbangan, ya itu juga bisa terjadi. Tapi itu sudah ada tumor di cerebrospinal angel, berarti dia sifatnya sudah sentral, ya. Nah, kalau yang perifer itu hanya khusus di telinga dalam, perifer. Biasanya pada kasus-kasus BPPV atau benign paroxysmal positional vertigo itu biasanya paling sering itu terjadi di BPPV ya, Dek, ketimbang yang lain. Nah, kemudian ada Meniere disease. Meniere disease ini gangguan keseimbangan disertai oleh gangguan pendengaran dan adanya tinnitus. Jadi ya, itu 3. Trias dari Meniere itu 3. Diingat ya. Kemudian ada bisa kena infeksi yang disebut dengan neuritis vestibularis ya, ataupun labirinitis, itu pun juga bisa mengganggu keseimbangan ya. Penyebab pembuluh darah, oklusi daripada arteri labirin ya. Kemudian trauma, tumor ya, kelainan degeneratif ya, juga bisa terjadi gangguan keseimbangan. Slide. Nah, untuk pemeriksaan itu kita kadang-kadang bisa menggunakan kacamata Frenzel. Kacamata Frenzel ini, Dek,
digunakan untuk menilai nistagmus. Nanti kalau kita kasih rangsang, apabila kita kasih rangsang kepada pasien, kita pakaikan kacamatanya, nanti akan terlihat seperti ini, ya, terlihat besar. Jadi ini pembesaran mata sampai berapa kali ya. Jadi nanti matanya akan sangat jelas kita lihat. Nah, kita bisa lihat nistagmus. Nistagmus itu adalah gerakan bola mata yang tidak teratur dan itu tidak dapat kamu kontrol. Ya, artinya kamu bilang udah Pak, lihat tengah aja, tapi mata tuh tetap geser-geser. Nah, itu ya, itu yang kita sebut dengan nistagmus ya. Ada ke sebelah kanan saja dia, ada ke sebelah kiri aja gangguannya itu pun bisa. Kalau pada yang perifer, biasanya dia one directional, hanya kepada satu sisi gerakannya. Ya, kalau perifer. Kalau yang nistagmus, dia bisa kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri gitu ya. Pas kamu rangsang dengan, nanti saya kasih tunjuk tesnya ya. Nanti kemudian dilihat terjadi nggak nistagmus gitu ya. Nah ini ya seperti ini nanti ya Dek. Nah slide. Nah apa saja sih ya di vestibular symptom. Nah ini dia Dek. Ya ada rasa melayang gitu ya. Itu tanda-tanda daripada suatu gangguan keseimbangan. Rasa melayang itu kadang-kadang aduh kepala saya kok seperti terawang-awang, saya seperti tidak menginjak bumi ya. Nah, itu sebetulnya disebut dengan dizziness juga ya Dek ya. Dizziness sama dengan pusing atau pening ya. Itu juga ada. Kemudian rasa tidak menapak. Nah, ini saya katakan tadi ya. Kemudian rasa masih bergerak. Walaupun kamu sudah duduk, tapi perasaan saya kok masih bergerak, masih ruangannya. Kepala saya seperti berputar masih. Ya, seperti misalnya kita rangsang, dia suruh harus muter-muter, terus suruh diam. Walaupun badan dia statis di tengah, tapi dia merasa kepalanya masih berputar-putar, ataupun lingkungannya masih berputar-putar. Seperti itu. Ya, after motion, setelah dia pergerakan gitu ya, rasa goyang ya, postur tidak stabil, pusing berputar, vertigo ya. Jadi beda nanti ya antara vertigo dengan dizziness dan lain-lain ya. Kalau vertigo itu kalau nggak dirinya yang berputar, ruangan yang berputar ya. Ada juga vegetatif otonom. Itu adalah simptom, disorder simptom daripada gangguan vestibular ya. Slide. Nah, proses fisiologi terjadinya gangguan keseimbangan ini ya dia, sensory input, integration, motor output dan balance ya. Ini sensory input yang diberikan ya. Tadi saya bilang ada vestibular, visual, proprioceptif. Jadi kalau ini diganggu, ya akan mengganggu ini di cerebrum, koordinasi ya, regulasi postur ya, kemudian pergerakan dan keseimbangan ya. Nah, pada otak nanti ya terjadi integrated and short sensory information ya. Nah, vestibular ocular reflex ya, motor outputnya bisa kemudian apa tadi nistagmus jadi ya. Nah, ini pergerakan mata yang untuk mengontrol pergerakan mata akan muncul nistagmus ya. Nah, baru kita lihat di sini apakah terjadi gangguan keseimbangannya di situ. Ya. Slide. Tunggu sebentar. Jadi balikkan dulu. Ya, motor impulse to make postural adjustment. Ya, jadi nanti kamu lihat deh, waktu kamu lakukan pemeriksaan dengan merangsang salah satu dari tadi visual kah dia, vestibular kah dia, atau proprioceptifnya tadi itu, kakinya kamu ganggu gitu ya. Kamu akan lihat apakah dia akan limbung ke kanan, limbung ke kiri, atau dia akan limbung ke depan, jatuh ke depan atau ke belakang, atau dia malah kamu lihat seperti bergoyang badannya. Nah, itu ya, itulah untuk bagaimana kamu menilai keseimbangannya ya. Slide. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama yang sederhana saja ya, yang bisa kamu lakukan dengan head thrust ya. Head thrust itu misalnya pasien di depan kamu. Jadi ingat ya, di saat kamu melakukan pemeriksaan keseimbangan tidak boleh sendirian. Kenapa? Bisa saja pasien kamu di saat kamu lakukan tes, pasien kamu jatuh ya. Kok bisa yang megang dia pun dari belakang ada, dari samping kanan kiri ada, karena kita tidak tahu kemana arah jatuhnya pasien ya. Pertama kali pasien itu ada di depan kamu pegang kepalanya, kamu goyang gini ya, head thrust ya, kanan kiri ya, ada sampai di atas 20 kali lah kamu buat seperti itu ya. Biasanya tapi jangan patah kali deh ya, patah pulang layarnya ya. Nah, sampai 15 sampai 30 derajat saja kamu lakukan ya. Kemudian kamu hentikan, kamu kembalikan lagi kepalanya di tengah, kemudian kamu lihat nistagmus. Ya, adakah fiksasi ke satu sisi nistagmusnya? Ya, apakah ke dua sisi? Apakah ke atas bawah? Ya, itu cara yang sangat sederhana ya, mendapatkan kontak visual dengan target kamu ya. Slide.
Slide D. Nah, biar pusing tuh ya. Nah, dan ada lagi yang vertigo, jadi ya. Nah, sensasi seperti spontaneous, langsung dia seperti vertigo secara langsung. Ada positional vertigo yang tadi ya. Kemudian ada visual vertigo. Slide. Nah, ini patofisiologi dari vertigo tadi. Ya, ini nanti kan akan kalau kamu kasih apa deh, kamu kasih rangsangan untuk berputar, nanti ini juga akan melambai seperti ini ya. Hair cell tadi juga akan seperti itu ya. Ini kupula hair cell yang ada di kupula ya Dek ya, bukan maksud saya yang di kornea ya. Kan kupula salah satu utriculus, kupula, saculus itu organ keseimbangan ya. Jadi di saat kamu memberikan rangsang, ini pun juga akan bergeser kanan kiri ya. Oke, slide. Nah, dizziness ya, ada spontaneous dizziness, head motion induced dizziness ya, boleh dengan head thrust tadi ya. Kamu lakukan untuk memprovok untuk terjadinya vertigo ya. Nah, boleh secara langsung ya. Slide. Nah, slide lagi. Nah, visual symptom bisa kamu lihat ossiculopsia, itu ya, ada illusory motion of visual surround on any plane. Ya bisa juga secara reduksi dinamik visual activity. Jadi ini tetap yang maksud saya ini dengan visual kamu bisa nilai ya. Slide. Ya. Kemudian postural symptom kamu bisa lihat feeling of the stable while standing or walking. Jadi gini deh, ada tes-tes yang kamu lakukan. Jadi ya, misalnya nanti ada misalnya stepping test ya, stepping test. Misalnya kamu melakukan pergerakan, kamu suruh dia jalan di tempat, kamu lihat apakah ada perubahan posisi dari posisi titik pertama kali kamu berikan stimulus rangsangan keseimbangan. Ya, slide. Nanti kamu bisa lihat kemana arahnya pasien kamu. Kemudian vestibular disorders etiologi, ini gangguan-gangguan. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan, slide. Nah, most common vestibular syndrome ya, yang paling sering adalah BPPV, motion sickness, kemudian phobic postural vertigo, ya, vestibular migraine, Meniere disease, vestibular neuritis. Ini yang paling ini ya, paling tinggi itu tetap benign positional vertigo. Ini saya sampaikan sedikit teorinya. Kalau pada BPPV ini biasanya terjadi apabila kita menggerakkan kepala secara berlebihan kepada satu sisi. Misalnya kamu duduk, kemudian kamu betul-betul berputar, mengangkat kepala dengan tiba-tiba atau menunduk dengan tiba-tiba, ya. Nah, itu biasanya sering terjadi pada kalau kamu lakukan anamnesis biasanya pada pagi hari, pada saat bangun tidurnya, ya. Kan itu tiba-tiba tuh ya, berdiri tiba-tiba, kan kamu pernah merasakan oyong saat itu ya, dia. Nah, slide kita bahas sedikit. Nah, benign paroxysmal vertigo, ya di sini ada kupula, ampula, ya dia. Nah, ini kanalolitiasis ya, harusnya ini berada di ampula dan kupula. Harusnya ini kan berada di sini, ya. Nah, ini tapi yang terjadi apa? Dia keluar, ya. Kanalolitiasis dia keluar ke sini. Harusnya ini nggak boleh keluar. Organ otolit ini tidak boleh keluar. Batu pada tempat ini harusnya tidak keluar. Tapi dengan posisi kita yang tiba-tiba tadi, dia keluar. Seperti terguncang dia akan posisi yang tiba-tiba tadi. Ya, nah itulah yang terjadi pada BPPV. Makanya kalimatnya benign paroxysmal positional vertigo. Oleh karena posisi dia, ya. Slide. Nah, ini ya pada keadaan lurus, ya, keadaan sadar tidur, ya. Ini pada kanalolitiasis yang kanalisi muscularis yang posterior, posisinya kanalnya di sini, ya. Perubahan posisi vertigo dan nystagmus dapat dijumpai. Nah, pada keadaan duduk dia sudah turun ke sini. Nah, ini pada tidur dia posisi di sini. Ya, dia turun ke sini, tapi di saat duduk dia sudah berpindah, ya, sudah ke arah sini. Ya, maka nanti ada yang disebut dengan manuvernya supaya dia kembali lagi ke dalam itu ya. Slide. Nah, kupulolitiasis pada kupula di tempatnya ya juga menimbulkan nystagmus. Ya, slide. Nah, diagnosis, anamnesisnya jangan lupa. Vestibular symptom nystagmusnya harus didapat dulu, ada dulu nystagmus, kemudian bisa dilakukan Diels-Helpach maneuver atau set lying maneuver. Seperti tadi ya, pasien ditidurkan, kemudian 45 derajat kepalanya diturunkan ke bawah, terus disuruh dia berputar, kemudian disuruh duduk, diharapkan supaya otolitnya tadi kembali ke tempat semula ya.
Nah, ini banyak macam manuvernya. Ada di side pike manuver, side lying manuver, ada roll manuver ya. Kalau kamu mau lihat lagi, lihat di YouTube. Jadi ya, kalau saya jelaskan semua nanti nggak cukup. Ini aja udah lewat waktu. Oke, slide. Sorry ya, Dik. Nah, ini adalah Frenzel glasses. Ini tadi saya bilang tadi. Kacamata Frenzel dengan memperbesar mata ini, Dik, kamu bisa sangat mudah untuk melihat nystagmus ya, ada atau tidak, maupun arahnya kemana ya. Slide. Nah, ini ya, apakah ke atas bawah, atau kanan kiri, atau malah extorsion atau intorsion ya. Apakah dari pergerakannya dari luar ke dalam, atau dari dalam keluar, ya itu bisa kamu lihat. Ini nose ya, hidungnya berarti ini, kalau di sini hidung berarti ini mata sebelah kanan ya, Dek, ya. Nah, slide. Nah, ya, ini gerakan ini yang harus kamu lihat. Ya, vestibular nystagmus. Nah, inilah nystagmus itu ya, Dek, ya. Nah, lihat ke arah mana nystagmusnya. Ya, slide. Meningitis, ini saya tambahan saja, Dek, ya. Ya, meningitis yaitu adanya terjadinya prolaps endolim oleh karena tekanan hidrostatik pada ujung arteri, berkurangnya tekanan osmotik pada kapiler, meningkatnya tekanan osmotik pada ruang ekstrakapiler. Ya, coba slide sebelumnya, Dek. Slide sebelumnya, oke, kamu lihat dalam keadaan normal kan seperti ini ya. Nah, kok kamu lihat yang di sebelah kanan sini terjadi apa nih, Dek? Seperti udem ya, oleh karena prolaps daripada endolim. Harusnya kan tidak seperti itu. Dalam keadaan normal itu berjalan aja air di dalam itu. Perilim endolim akan bergerak secara normal. Tetapi pada Meniere disease itu terjadi prolaps, pindah dia gitu ya. Nah, makanya bisa terjadi gangguan apa tadi? Gangguan keseimbangan bisa terjadi karena dia letaknya di sini. Gangguan pendengaran pun bisa terjadi di sini karena dia mau memasuki mana nih, daerah kolea, kan? Kemudian apalagi tinnitus, ya. Nah, makanya pada Meniere itulah yang terjadi, ya. Slide. Slide. Nah, Patogenesis sebanyak vestibuler, ya. Ini tadi sama dengan itu ya, Dik, ya. Ini pada kupulasi tadi. Nah, pemeriksaannya gabung penala bisa kamu lakukan untuk pemeriksaannya. Kemudian pemeriksaan penunjang juga dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah lengkap. Ya, biasanya pada kasus-kasus gangguan sistemik ini ya. Tes imunologi, tes elektrolit, jangan lupa ya. CT scan juga dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis ya. Slide. Terapi kamu harus berikan diuretik ya, diuretik untuk mengurangi cairan yang ada di situ. Kemudian vasodilator diberikan. Si antagonis bisa diberikan verapamil, steroid berikan ya, prednison ya. Tetap kalau ada udem seperti itu harus diberikan. Kemudian ingat dia rendah garam ya, Dek, ya. Karena endolim dan perilim ini juga terdiri dari apa, Dek? Ion-ion ya, kalsium dan natrium, makanya harus rendah garam nih pasiennya. Ya, hindari faktor penyetus, yaitu penyakit sistemik tadi harus dihindari, harus terkontrol gitu ya. Slide. Nah, neuritis vestibularis ini apa? Adalah suatu hilangnya fungsi vestibuler secara tiba-tiba disertai dengan vertigo hebat, mual muntah dan nystagmus spontan ya. Nah, ini vestibular neuritis. Nah, namanya neuritis. Berarti infeksi daripada nervusnya. Nervusnya mana? Nervus vestibularis ya. Nah, itulah maksudnya tadi. Biasanya tidak jumpai gangguan pendengaran ataupun tinnitus. Berbeda dengan tadi Meniere. Meniere tadi triasnya 3, gangguan pendengaran, tinnitus, dan vertigo. Tapi kalau neuritis vestibularis, dia lebih dominannya adalah vertigonya. Ya, slide. Nah, patofisiologinya ini, ya, Dek, ya. Oke, slide. Sorry ya, Dek, kita agak lebih banyak ya. Fisiologi vestibularnya, kanan sebelah mulai alat keseimbangan dinamik, utriculus melakukan alat keseimbangan statik. Makanya itu tadi ya, Dek, statik. Kenapa? Kita tadi batunya tadi, otolit tadi harus pada tempatnya ya, makanya utriculus dan subculus untuk alat keseimbangan yang statik, tapi kanalis mikroralis yang dinamik ya. Slide. Neuritis vestibularis terjadi apabila terjadi infeksi pada nervus vestibular di telinga tengah. Biasanya ini diawali dari infeksi ya, Dek. Infeksi mana, Dek? Infeksi saluran pernafasan ya, biasa pada virus atau bakteri gitu ya. Karena bisa masuk melalui tuba eustachius dia ya. Slide. Vertigo yang khas ya, gejala utama terjadi secara tiba-tiba, tidak ada yang tanda-tanda keterlibatan kolea, tidak ada tanda-tanda gejala neurologis, nystagmusnya pun spontan, gejala sistemiknya demam tinggi ya, sama ya, tenang seperti infeksi ya, Bu ya. Slide.
Penata laksanaannya diterapi dengan beberapa jenis obat. Antivirus tidak terbukti bermanfaat. Ya, biasanya simptomatis saja yang bisa diberikan. Nah, untuk bagaimana tahu apakah dia perifer atau sentral, ini adik, inilah perbedaannya. Jadi kamu harus tahu nanti nih. Kalau yang perlahan-lahan itu biasanya sifatnya sentral. Kalau misalnya perifer itu tiba-tiba biasanya ya. Dan biasanya pada perifer lebih hebat ya. Nah, sering dipacu gerakan kepala. Makanya pada BPPV itu tadi kita bilang ke perifer. Kemudian gejala otonom hebat ya. Biasanya lebih hebat itu gejala yang pada yang perifer. Ya, misalnya keringat dingin ya. Seperti tidak ada gejala vokal di otak. Ini bisa kita buktikan dengan CT scan ya. Nah, kalau pada otak ya ini tadi deh ya. Itu biasanya sifatnya semakin lama semakin berat ya. Tapi kalau perifer dia lebih tiba-tiba, lebih berat ya, itu dia kalau perifer. Ya, slide. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa kamu lakukan seperti stepping test seperti saya bilang tadi. Di mana slide D. Oke, nah stepping test ini kamu lakukan pasien dalam posisi mata tertutup. Kamu lihat di titik mana pertama pasien itu kamu lakukan pemeriksaan. Kamu suruh dia apa? Jalan di tempat dengan posisi lututnya segini ya, Dek ya. Jangan pendek ya, Dek ya, tapi segini. Harus lurus ya. Kamu lakukan pemeriksaan ini sampai dia paling tidak 25 atau sampai dengan 50 kali melangkah di tempat. Ya, kalau pada gangguan pendengaran biasanya pasien ini akan berputar di posisinya, akan berputar bisa lebih dari 45 derajat atau dia maju akhirnya nih, maju sekitar 1 meter atau lebih. Ya, kalau pada orang dengan gangguan pendengaran itu bisa terjadi. Jadi ya. Pada yang terjadi gangguan pendengaran tersebut terjadi pada sisi yang lesi. Misalnya akhirnya dia bergeser ke sebelah kanan, berarti lesi ketidakseimbangan dia pada lesi perifer pada telinga kanan. Tapi kalau dia bergesernya ke kiri, berarti lesinya di sebelah kiri, ya, menentukan lesinya. Slide. Nah, ini rombak. Rombak ini tes yang paling sederhana, ya, bisa tangannya di bawah seperti ini, bisa tangannya seperti ini, atau seperti ditaruhkan di dada, ya, di perut, ya, itu seperti itu. Pasien dalam posisi kaki harus rapat tanpa memakai alas kaki, kemudian disuruh pejam mata, ya, kita akan lihat dia akan melimbung kemana, ke kanan kah, atau ke kiri kah, ke depan atau ke belakang. Ya, ini harus dikawal pasiennya, Dek, karena dia bisa saja jatuh, tumbang ke belakang. Nah, bisa dia bertahan lebih dari 30 detik, dia tidak jatuh, berarti dia normal, ya. Slide. Ada juga yang disebut dengan rombak dipertajam. Ya, rombak dipertajam itu dia bukan hanya posisinya seperti itu, tapi dia tumit ke ibu jari. Ya, tumit ke ibu jari. Jadi dia disuruh melangkah, kita tarik garis, ya, atau misalnya di tegel ya. Misalnya kita posisikan dia di garis tegel itu, suruh dia melangkah seperti ini. Tuh, jari tumit gitu ya. Seperti itu terus. Jadi ya, kalau terjadi gangguan keseimbangan dia akan bergeser tuh nanti dengan posisi mata tertutup ya, Dek ya. Ataupun dia akan limbung ke kanan apa ke kiri gitu ya. Ini tes-tes sederhana yang bisa kamu lakukan di poliklinik nanti ya. Slide. Nah, ini di Selpak manuver yang saya bilang tadi ya, Dek ya, untuk mengembalikan otolit ya. Lebih jelasnya kamu bisa buka YouTube ya, Dek ya. Slide. Nah, ada juga biasanya orang dengan gangguan keseimbangan akan terjadi gangguan koordinasi. Ya, ini yang harus kita tes. Ya, dengan begini kamu bisa tahu ini apakah perifer ataukah ini sentral ya. Nah, biasanya kalau udah sentral akan terjadi gangguan koordinasi. Ya, bagaimana caranya satu dengan post pointing test, pemeriksaan cerebellum ya. Dilakukan dengan merentangkan tangan, kemudian menunjuk ke nyentuh telunjuk yang lain. Jadi ya, jadi misalnya ini pemeriksa di sini, si pasien seperti ini, dia harus menunjuk telunjuknya, tapi dengan kondisi mata tertutup. Kalau misalnya dia lari, berarti terjadi gangguan pada cerebellum. Ya, nah seperti ini pada gambar yang atas ini, kamu lihat ya, tepat nggak dia menyentuh telunjuk pemeriksaan ya. Nah, ada juga yang disebut dengan finger to nose test ya. Ini misalnya dikasih pemeriksa memberikan satu tangannya di depan, dia mampu nggak meletakkan dari hidungnya ke telunjuk pemeriksa ya, itu namanya finger to nose test. Apabila tidak mampu berarti dia terjadi gangguan pendengaran ya, bisa dengan mata terbuka dan mata tertutup. Untuk pendengaran, gangguan koordinasi ya. Slide. Nah, atau finger to finger test ya, mata tertutup. Mungkin kalian bisa tes sendiri ya, tapi ini agak subjektif
Kalau biasanya pada orang dengan kelelahan, biasanya bisa aja tidak ketemu ya, Dek, ya. Ya, makanya pasien harus dalam keadaan rileks kita melakukan pemeriksaan ini, ya. Dengan mata tertutup ketemu nggak? Atau nanti malah berselisih seperti ini. Nah, ya, kamu sendiri bisa mendiagnosa diri kamu, ya. Kemudian slide. Nah, atau tandem walking, ini juga seperti saya bilang tadi dengan garis lurus, ya. Kita lihat dengan lantai dengan satu garis lurus dengan tumit jari, dengan mata terbuka atau mata tertutup, ya. Slide. Nah, atau diadokinesis deh, ya. Bolak-balik gini. Ya, bolak-balik seperti ini, ya. Ini, ya. Mampu nggak? Ya. Palm up dan palm down, ya. Nah, apakah ada yang kiku akhirnya terbalik-balik gini deh, kayak narik pula deh, ya kan? Nah, itu harus dinilai, ya. Slide. Nah, help to need to test, ya, artinya mungkin kan sering juga melakukan ini ya, dia macam bergaruk plannya kan. Nah, ini pada untuk dari ujung kaki ke sini gitu. Ya, kalau orang normal dia akan bisa melakukan, tapi kalau orang tidak normal ini bisa jatuh-jatuh ke bawah, ya, tumitnya itu jatuh ke bawah tidak mengikuti tulang yang di sini, ya. Kalau dalam pada orang-orang yang sistem koordinasinya tidak baik, ya, bisa dilakukan gantian ke kaki kanan dan kaki kanan ke kaki kiri, ya. Slide. Oke, ini udah mau slide terakhir saya rasa, ya. Ini ada rebound test, itu juga untuk koordinasi dan kekuatan otot, bisa mengadu sikat bahu. Kemudian ini ditarik ya, Dek. Tapi waktu dan dilepaskan dengan cara tiba-tiba, tetapi salah satu tangan pemeriksa harus berada di depan satu di sini, ya. Pada saat kamu tarik seperti ini, jangan pula nanti kamu lepas dia numbuk mukanya sendiri, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini harus benar-benar dilakukan dengan baik, ya. Slide. Nah, udah deh. Udah pusing kita, ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Nanti slide-nya akan saya kasih ke si Hafiz, ya. Hasian, Dok. Hafiz. Oh, Hasian. Oh, ya, Hafiz kelas A ya? Iya, Dok. Kamu udah ada WA saya? Sudah, Dok. Tadi saya sudah nge-WA, Dokter. Oke, berarti kamu tadi yang WA saya, ya. Nanti Iya, Dok. bahannya saya kasih melalui kamu, ya. Baik, Dok. Oke, mungkin demikian saja.